Haleluya, ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Dan ini tepuk tangan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Gereja Tuhan, umat-Mu yang Engkau berkati, yang Engkau pelihara, yang Engkau jaga, yang Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu menyembuhkan kami, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Hati yang sakit sembuh, pikiran yang kacau sembuh, psikosomatik tidak bisa menerima diri sendiri, menghukum diri sendiri, sembuh hari ini karena keperbuatan Tuhan yang luar biasa. Firman-Mu menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Mazmur 107 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Hari ini saudara pulang berbeda dengan saudara datang. Datang sakit hati pulang mengampuni. Datang kecewa pulang sorak-sorai. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan hidupnya pasti diubahkan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tak ada yang mustahil, tiada yang mustahil. Bagi Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 akan jadi dasar pembicaraan kita hari ini. Inilah definisi kasih yang sebenarnya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita. Saudara-saudara, kita bacakan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya akan ajak sekali lagi kita baca ayat ini, sudah bisa baca dengan suara terbaik. Kenapa? Karena nanti malam sebelum saudara tidur ditimbang-timbang perkataan saudara, mungkin hari ini balance sedikit dengan ucapkan firman Tuhan di rumah Tuhan, saudara-saudara ya. Karena mene-mene tekai lur fasik mengkatul timbang dan kedapatan sangat ringan. Saya berdoa kemarin waktu ibadah di kaum wanita, saudara-saudara, saya ajak baca 25 ayat bergantian, jadi saya 12,5, mereka 12,5. Dari Hakim-Hakim pasal 21, kenapa? Kebutuhan berbicara dari seorang wanita itu dalam sehari 20.000 kata, saudara-saudara ya. Jadi saya bilang, ayo kita baca sama-sama, siapa tahu ini bisa terpenuhi sedikit-sedikit kebutuhanmu, saudara-saudara ya. Selamat datang orang dari Lere, jauh sekali, puji Tuhan, Pak Gultom dan Ibu, Tuhan memberkati. Jadi saya ajak kita baca sama-sama, saudara-saudara ya. Mereka baca dan saya percaya. Nah makanya saudara, istri kalau bertanya kepada suami bukan untuk menerima jawaban, tapi untuk memenuhi kuotanya. Salam satu hari, dia harus dengar banyak. Jadi kalau kau cuma bilang ya tidak habis, kau ditanya ulang-ulang, saudara-saudara ya. Makanya suami bilang begini, kau sudah tanya pertanyaan ini 5 kali, karena dia bukan butuh jawaban, dia butuh cerita. Suami tidak mau amin kayaknya ini, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ketika kita memahami masing-masing punya kelebihan, bukan kekurangan, kelebihan. Semua bilang kelebihan. Karena di dalam Tuhan kita tidak bicara kekurangan air anggur yang kurang saja jadi lebih, saudara, malah lebih manis. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Setuju, katakan amin. Orang Israel ketika berhadapan dengan mara air pahit, Tuhan robah jadi air manis. Jadi tawar saja, haleluya, saudara-saudara ya. Tapi ini dari pahit pergi ke manis. Jadi hati yang pahit, jadi hati yang manis. Kalau ada hari ini hati yang tawar, Tuhan akan robah manis. Karena pahit pergi ke manis, kalau tawar lebih lagi daripada manis, saudara-saudara ya. Apa-apa pendeta Sastu tawar dengan dia. Hari ini jadi manis-manis, saudara-saudara ya. Yang pahit saja jadi manis, ya. Lewat berapa langkah tuh pahit, tawar, manis. Apalagi cuma dari tawar, saudara. Aduh, luar biasa lonjakannya, saudara-saudara. Dalam Tuhan tidak ada pelipat gandaan, ya dalam Tuhan hanya ada perpangkatan. Semua bilang perpangkatan. 1 kejar 1.000, 2 10.000, itu bukan pelipat gandaan, itu eksponental. Jadi berkat kita juga berkat eksponental. Setuju, katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca sekali lagi ayat ini. Kita baca dengan suara yang keras, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, hari ini kita ada karena pilihan dan kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Mungkin saudara-saudara yang mulai hadir dari awal
awal bulan Februari mulai tunggu-tunggu kapan Bapak Gembala bahas tentang Israel dan Iran ini. Saya tunggu-tunggu belum keluar-keluar, saudara-saudara. Sebetulnya saya sudah berkhotbah itu berulang kali, cuman saya akan ulang sedikit kalau Tuhan izinkan, karena semua kita memang perlu diulang-ulang, karena kita sarjana lupa, saudara-saudara ya. Semua kita, lalu teringatlah Petrus, berarti dia lupa apa yang Tuhan khotbahkan. Untuk topik yang sama, Tuhan berkhotbah 4 kali, saudara-saudara ya. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan keempat, itu pun mereka lupa. Hari ini saya mau mengajak saudara, berhenti membangun pengiringan saudara kepada Tuhan di atas effort dan usahamu. Mulailah bangun di atas kasih dan cinta Tuhan yang dicurahkan dalam hidupmu. Amin. Saya bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Makanya kalau saya nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, kalau saya tidak rubah kalimat pertamanya, saya tambah, karena aku dikasihi Tuhan duluan. Gitu kan. Kalau saya rubah pertama, aku dikasihi engkau Tuhan. Itu pun tidak salah, karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya. Haleluya. Kau terlayak, itu kau terlalu nakal, makanya kau alami banyak masalah. Bilang begini, Tuhan mengasihi saya dan semua yang terjadi tidak ada urusan dengan dosa lagi. Sebab tidak mungkin Tuhan menghukum saya dengan kesalahan yang sama 2 kali. Semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kalau dia hukum saya hari ini berarti dia bukan Tuhan lagi. Karena tidak mungkin satu kesalahan yang sama dihukum 2 kali. Macam ibadah orang mati ini sudah sepi sekali. Mungkin saudara lagi berdoa ini, jangan saya salah apa lagi ini. Masalah banyak sekali, ada dosa apa lagi ini. Semua bilang dengan keras tidak ada. Semua yang dilakukan, ya semua yang sudah berbuat baik hari ini, besok sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Semua penghukumanmu, penghakimanmu sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang urusan lagi dengan dosa atau dengan kutuk, sudah selesai. Untung Tuhan bilang sudah selesai. Kalau dia bilang setengah selesai, baru ketong pikir kayak tadi, saudara-saudara ya. Kalau dia bilang 1/4 selesai, baru ketong berpikir kayak tadi. Tapi dia berkata, sudah selesai. Jadi apa yang terjadi itu, Pak, ada masalah. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kau tinggal klaim janji Tuhan. Iblis kau dengar, kau curi saya punya berkat, ganti 7 kali lipat. Ada ayatnya, saudara. Jadi daripada saudara mengeluh, ini dosa apa? Iblis bilang, hore, saya berhasil membuat dia jadi terdakwa, dia jadi tertuduh. Ingat hari ini, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan memberikan Yesus Kristus sebagai pendamaian. Lalu kitab Roma pasal 8, kalau yang terbaik dari sorga, anak satu-satunya dia tidak sayang untuk berikan kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada saya dan saudara. Termasuk yang hilang pun akan dikembalikan berlipat kali ganda. Jadi mungkin saudara bilang begini, saya rencana mau kumpul-kumpul uang, malah bukan terkumpul, malah terkuras, Pak. Tambah hari tambah habis. Ingat, bukan berarti rencana Tuhan tidak berlaku gara-gara kau punya tabungan makin berkurang. Karena Tuhan sanggup membuat dari tidak ada dan menjadi ada. Bahkan Tuhan itu ahli membuat dari minus menjadi surplus. Kalau masih ada sedikit, belum ada apa-apa itu saudara ya. Itu kecil buat Tuhan. Minus saja, Tuhan bisa buat jadi surplus. Apalagi yang masih ada itu saudara. 2 ekor ikan, 5 roti mungkin itu terakhir. Tuhan bisa buat jadi berlipat kali ganda. Janda itu sudah minus saudara ya. Oh, penagih hutang sudah datang 2 Raja pasal 4 untuk mengambil anak-anakku. Minus. Tuhan buat jadi pengusaha minyak saudara ya. Dia bisa membayar utang semuanya. Hidup dari lebihnya yang lakukan Tuhan. Jadi sekarang ini bukan tergantung tabunganmu. Rumah itu akan kebeli bukan karena tabunganmu, karena Tuhan. Amin. Ada jemaat yang bilang, Bapak saya punya tabungan makin hari makin terkuras karena kebutuhan ABC ini. Coba tenang saja. Tadi pagi dia bilang, Bapak tolong datang berdoa ke rumah Subili. Pakai sapu uang. Tahu dari mana Pak? Saudara, bukan kopu uang. Tuhan punya cara. Wow, ini banyak yang mau beli rumah kayaknya ini saudara-saudara ya. Haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dasar ini harus kita taruh dalam hati kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Saudara, ketika Tuhan pergi ke daerah kelahirannya, ke Nazaret, biasa dia masuk ke rumah Tuhan, lalu masuk ke rumah Tuhan, dia dikasih Alkitab oleh imam di rumah Tuhan itu, kemudian dia membaca, lalu sesudah dia membaca,
Tuhan berkata begini, hari ini genaplah apa yang kau baca. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan mencelikan mata orang buta, melepaskan orang-orang dari tawanan, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Itu diambil dari Yesaya pasal 61, lalu Tuhan menutup kitab itu. Saudara-saudara, padahal ayat itu belum selesai, karena masih ada koma, dan untuk memberikan pembalasan kepada orang-orang fasik. Kenapa Tuhan tutup? Karena ini bukan waktu pembalasan, ini waktu kasih karunia. Saudara dengar, di dalam pengiringan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya selalu jatuh di tengah jalan. Tapi orang yang mengandalkan kasih Tuhan dalam hidupnya sampai ke finish. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Sampai finish tetap mantap. Saudara tahu Petrus adalah seorang yang mengandalkan kehebatannya. Waktu Tuhan berkata malam ini semua kamu akan tergoncang. Petrus ini yang selalu berespon duluan. Kadang-kadang bicara duluan, mikir belakangan. Saudara-saudara ya. Ini Petrus saudara ya. Dia berdiri dan berkata begini, dengar Tuhan ya. Semua mundur, Satra mundur. Dia orang pertama kali yang menyangkal Tuhan. Sementara Yohanes yang bersandar di dada Tuhan. Dia bukan mengandalkan effort dan kekuatannya. Dia mengandalkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia ada sampai di salib. Sementara semua orang bersembunyi, Tuhan masih berbicara dengan Yohanes. Ini ibumu, ibu, ini anakmu. Sampai di salib, Yohanes masih. Kenapa? Dia membangun hidupnya di atas apa yang Tuhan kerjakan buat dia, bukan apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Besok bilang begini, aku dikasihi Tuhan. Itu toh, gara-gara kau kurang mengasihi Tuhan makanya itu. Kau dapat masalah, stop dengan barang itu saudara-saudara ya. Itu terlaku sekali. Jangan bikin ayat tambahan. Saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran yang benar. Siapa pribadi Yesus sebenarnya bahwa dia sangat mengasihi saudara. Kenapa? Alasan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Cuman karena dia memberikan impres dan kesan yang salah kepada orang Israel tentang siapa Tuhan itu. Musa, karena kau pukul, kau termasuk. Masa Tuhan kecil saja. Tapi kau telah memberikan kesan buat orang Israel. Bahwa saya itu pemarah, saya itu jahat, saya itu Tuhan yang menghukum. Oh saudara-saudara, mari di dalam perjanjian lama yang dituntut kita harus berusaha. Orang yang terbaik sekalipun gagal. Daud itu disebut orang yang berkenan kepada Tuhan, tapi dia gagal. Tapi dalam kasih karunia yang paling hancur dapat kekuatan. Perempuan Samaria yang 5 suaminya dan itu bukan suaminya, dapat kemenangan. Sakeus yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Perempuan berzina boleh masuk sinagoga, tapi pemungut cukai dilarang. Dapat anugerah Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini, karena orang ini pun keturunan Abraham. Di bawah kasih karunia yang paling hancur dapat berkat Tuhan. Coba berita ini kalau sampai di bar-bar, sampai di nightclub, sampai di dugem-dugem, berapa banyak orang yang akan percaya. Kenapa? Karena kita tadi bilang, kau terberdosa, kau masuk neraka. Memang kau sudah jadi penghuni neraka sebelum kau sampai di sana. Itu bukan kabar yang dari surga. Tuhan menutup berita itu dan menyampaikan, aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, jadilah pembawa kasih karunia, kabar kasih karunia. Dan saya percaya tempat ini tidak akan cukup. Gereja-gereja lain juga tidak akan cukup. Kenapa? Karena kita menyampaikan tahun pembebasan Tuhan telah tiba. Haleluya. Bukankah ini kabar yang mengguncangkan kuasa kegelapan? Aduh, orang itu sudah bebas dari dakwaan lagi. Aduh, orang itu sudah berhenti. Karena saudara, orang yang rasa tertuduh, rasa bersalah itu awal mula segala sakit penyakit. Termasuk kopu asam lambung yang GERD suka naik-naik terus itu kena rasa bersalah terus. Rasa tertuduh, itu akar dari semua sakit penyakit. Jadi hari ini berhenti rasa bersalah, berhenti rasa tertuduh. Karena Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Waktu Petrus diajak Tuhan, ya saudara saya mau bilang yang paling hancur Tuhan tetap perhatikan. Ada beberapa orang yang berkata begini, karena dia paling hancur tidak mungkin Tuhan peduli. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan mendapat sebuah penglihatan, Tuhan lagi memberkati ada 5 orang, saudara ya, ada memberkati ada 5 orang, kemudian orang pertama cuma dilewatin saja, tertawa, orang kedua cuma ditumpangin tangan sepersekian detik, tapi orang yang paling terakhir, dia tumpang tangan lama sekali. Lalu orang-orang mulai berasumsi, membuat kesimpulan, orang yang paling terakhir itu pasti paling disayang Tuhan.
Karena lama sekali. Ternyata selidiki. Yang paling terakhir itu yang paling kepala angin, paling kepala batu, paling hancur, paling luar biasa saudara-saudara ya. Ternyata Tuhan memberikan kasih dan perhatiannya lebih. Saya tidak ajak saudara, oke mulai sekarang ketong kepala angin, kepala batu sudah. Karena nanti Tuhan perlu kita lama-lama. Tidak saudara, karena orang yang menyadari kasih Tuhan akan hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang yang sadar Tuhan mengasihi dia akan all out bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Ternyata yang paling terakhir itu bukan orang yang paling benar, yang paling hancur, justru Tuhan ada di sana. Bapak Ibu baca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Ia harus melintasi Samaria. Harus, no choice. Ada perempuan yang 5 suami, ia harus pergi ke sana. Kalau saya mikir dulu, itu jemaat tidak perlu dilayani, itu orang terlaku. Tapi surga berkata, ia harus. Ia harus. Karena bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang paling hancur di kota ini pun ada dalam anugerah Tuhan dan rencana Tuhan. Termasuk Iran, saudara. Karena Tuhan akan bangun mesbahnya di sana. Saudara baca di kitab Yeremia 34, aku akan memberikan mesbahku di Iran. Nah, miring sedikit, keluar sedikit supaya sudah tahu bahwa firman Tuhan itu jauh sebelum terjadi sudah dikasih tahu. Kalau kau baca Cepos tanggal 8, tanggal 9 sudah tidak menarik. Makanya kalau saudara lihat berita di YouTube kan lihat jamnya tuh. 2 jam lalu, oh masih fresh ini. 7 hari lalu, tak ada yang baca, saudara-saudara ya. Padahal berita itu benar. Kita lihat, saudara ini belum terjadi, udah dikasih tahu. Makanya kalau kita baca Alkitab, semua pendapat pakar tidak akan mengganggu kita. Semua orang yang berkata akan ada perang nuklir tidak akan mengganggu kita. Bahkan tombol nuklir pun ada dalam kontrol Tuhan. Dan saudara-saudara, kita lihat bahwa orang benar, kita orang percaya, ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya dengar dari sahabat saya Rocky, temannya, ya, saudaranya yang lagi ada di Libanon, saudara di Libanon Selatan lagi bersemudi bunyi di bunker sekarang, saudara. Kenapa? Karena Hizbullah lagi serang bagian selatan daripada Israel dan berharap Israel akan balas supaya orang-orang di situ termasuk utusan PBB ini bisa kena dampak dan itu bisa menjadi jualan di dunia internasional. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, Israel itu bukan orang yang kasih nama, Tuhan yang kasih nama. Waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di Sungai Yabok, namamu bukan lagi Yakub. Siapa namamu? Yakub, apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi Tuhan ingin akui, saya ini penipu Tuhan. Saya ini lemah Tuhan. Mulai hari ini engkau bukan lagi penipu, tapi pangerannya Tuhan. Prince of Peace, Raja Damai. Engkau adalah Israel. Dan nama itu sampai hari ini masih ada. Bapak Ibu, waktu Daniel dalam pembuangan di Babilonia, sama-sama Yehezkel yang menulis perang Gog dan Magog. Jadi masih ada 2 perang yang akan kita alami. Yang pertama Yehezkel 38 dan yang kedua Wahyu 19. Yehezkel 38, Gog Magog, utara selatan jepit Israel. Harmagedon timur barat jepit Israel. Saudara-saudara, dengarkan kabar baik. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, jadi ketika saudara mendengarkan kabar-kabar ini dan firman Tuhan itu up to date, saudara-saudara sangat luar biasa, saudara tidak akan terganggu dan saudara tidak akan habiskan waktu untuk dengar orang ocehan-ocehan yang terlaku itu, saudara. Menurut dia ini begini, menurut dia ini membingungkan semua. Tapi firman Tuhan tidak pernah membingungkan. Ya, kalau saudara baca nanti di dalam firman Tuhan, ya, Bapak Ibu bisa lihat ketika Daniel menafsirkan atau memberikan pengertian kepada mimpi yang diterima oleh Nebukadnezar tentang patung yang besar ya, yang kepalanya dari emas, dadanya dari perak, kemudian tembaga, kemudian perunggu, kemudian tembaga dan besi. Saudara, itu semua bicara tentang kerajaan. Ya Tuanku, kepala dari emas itulah Tuanku Babilonia. Hebat sekali. Babilonia yang hebat, yang menghancurkan, menghamburkan Israel. Habis, Israel masih ada. Lalu kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini dibawa Kores, suruh orang Israel pulang. Saudara-saudara, lalu mereka membangun, ada yang tidak pulang. Sudah dengar khotbah minggu lalu, Mordekai termasuk orang yang tidak pulang. Ya karena mungkin dia pengusaha tulen. Yang pulang ini mungkin cuma kaum religius, yang cinta tanah air, yang mau bangun negaranya. Walaupun usahanya sudah settle, saya mau pulang. Kecuali Mordekai. Maka Mordekai ini anugerah Tuhan yang terjadi buat orang-orang yang termau akui atau termau ikut rencana Tuhan. Sebab yang lain sudah pulang merayakan, bahkan Esther menghadap si Asveros, ya itu pada tanggal 13 bulan Nisan. Apa artinya? Besok Paskah. 14 Nisan itu Paskah. Orang di Israel sudah siap-siap mau potong domba, dong di sini masih asik-asik di sini saudara ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada 3 perayaan besar yang harus dilakukan Tuhan berikan 3 hari. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga Pondok Daun.
Dan semua orang dari seluruh bangsa di muka bumi ada di Yerusalem ketika perayaan ini. Makanya sudah baca Kisah Rasul pasal 2. Orang Partia, orang Media, orang Elam. Elam itu Iran. Ya, Elam itu nama kuno untuk Iran. Semua ada di sana. Bukankah mereka berbicara dengan bahasa kita? Itu di perayaan Pentakosta, saudara-saudara. Seluruh kumpul. Nah, Pentakosta pertama terjadi di Gunung Sinai. 50 hari setelah orang Israel keluar dari Mesir. Sampailah mereka di Gunung Sinai. Dan dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama, kamu mati kalau kamu dekat. Kamu mati kalau kamu hancur. Kalau kamu dekat, jangan ada binatang dekat, pasti mati. Itu di dalam hukum Taurat. Tetapi dalam kasih karunia, mendekatlah, kamu akan hidup. Datanglah, kamu akan hidup. Dan di dalam Gunung Sinai ada 3.000 orang yang mati. Tetapi pada Pentakosta yang di Kisah Rasul 2, di dalam kasih karunia, 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, penuaian terjadi dengan luar biasa. Jadi saudara, kita hidup dalam zaman yang sangat luar biasa. Nah, saya cerita Israel sedikit. Abraham dari Ur-Kas di Mesopotamia, sekarang Irak. Pergilah ke tempatmu. Yang aku tunjukkan kepadamu. Saya potong dulu, saya kasih sedikit kata-kata nubuatan, dengarkan saudara. Kadang-kadang kita mengalami delay karena perbuatan orang lain. Tuhan bertanggung jawab. Bahkan delay karena perbuatan kita pun, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Haleluya. Sudah mau tahu delay karena perbuatan orang lain siapa? Kaleb dan Yosua. Gara-gara 10 orang yang memberontak ini, dong ikut putar saudara ya. Padahal dong bisa masuk pada waktu itu setelah 2 tahun keluar dari Mesir. Tapi karena 10 orang ini, aduh kita jadi orang hukuman, kita turut dihukum karena 10 orang ini. Tetapi dengarkan, Tuhan bertanggung jawab. Mereka boleh berjalan 40 tahun, tapi umur mereka seperti dikancing, kekuatan mereka seperti dikancing, tidak jadi tua-tua. Memang umur bertambah tapi tidak jadi tua-tua, tidak jadi lemah-lemah, jadi kuat-kuat terus. Sampai dalam Yosua pasal 14, Kaleb berkata begini, sekarang saya umur 85 tahun, saya masih sama kuat seperti umur 40 tahun. Ketika kita masuk, jadi Tuhan itu adil. Dia masuk dalam orang hukuman, tapi kekuatannya tidak ikut tergurus. Ya, dia masuk dalam orang hukuman, tapi umurnya tidak ikut hancur. Saudara, ya. Sudah bisa bayangkan dia tulis di dalam itu, di dalam Yosua pasal 14. Coba kita lihat sebentar ya. Ini sedikit berbeda dengan ibadah satu, tapi kita coba lihat Yosua pasal 14 itu cerita tentang bagaimana Kaleb mendapat gunung Hebron atau Kaleb mendapat bagiannya. Yosua pasalnya yang ke-14, kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-6. Bani Yehuda, ya Kaleb ini masuk Bani Yehuda, mengatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah. Jadi sebetulnya saudara, yang perlu saudara tahu adalah apa firman Tuhan terhadap kita, bukan apa kata dunia terhadap kita. Semua orang-orang mulai stres, mulai takut, bahkan orang-orang berburu BBM hari ini, saudara-saudara, gara-gara statement 20 hari saja stok kita, saudara. Kacau di mana-mana, saudara-saudara, kacau di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi orang yang tahu firman Tuhan akan tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hemat-hemat, siap-siap uang cash. Kalau bank blackout, ketong terbisa bayar pakai kiris, habis kok. Ada yang mulai stok supermi, ada yang mulai beli minyak, saudara-saudara ya. Ada yang mulai tampung bahan-bahan. Dengarkan, sampai expire kau terakan makan-makan barang itu, saudara. Percaya, karena Tuhan akan lindungi saudara. Dan saudara tidak akan makan-makan barang itu sampai dia expire. Dengar perkataan firman Tuhan ini, bukan perkataan saya, perkataan firman Tuhan. Sudah bisa lihat di sini, engkau tahu firman Tuhan. Jadi yang perlu ada kita tahu firman Tuhan, ya. Umatku binasa karena knowledge, tidak tahu firman Tuhan. Kita bisa bertindak keliru kalau kita tidak tahu firman Tuhan. Kaleb tahu firman Tuhan, ya. Aku berumur 40 tahun, ayat 7, umur 40 tahun waktu pergi ke Kades Barnea, ya. Sedangkan saudara-saudara yang bersama-sama pergi, jadi 10 orang yang bersama-sama dengan mereka ini, mereka membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahmu. Walaupun mayoritas, kau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mayoritas punya suara, kau tetap pegang firman Tuhan. Karena satu bersama Tuhan, mayoritas. Haleluya, Pak, semua sudah berbelok nih semua nih. Semua sumirin di kantor, semua main laci sendiri nih. Tinggal saya belum. Walaupun saudara sendiri tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Yang pelihara Yosua, yang pelihara Kaleb, itu Tuhan.
So bayangkan 40 tahun di padang gurun, sunblock apa yang bisa bikin dia kulit tetap kencang, dia muka tetap mantap, cuma pemeliharaan Tuhan. Amin. 40 tahun itu UV yang 52 berapa tampias saudara-saudara ya. Lihat begini matahari, begini hancur saudara. Tetapi Tuhan yang pelihara. Jadi jangan terlalu termakan dengan iklan-iklan bodoh ini. Ini produk dari gunung Himalaya. Cuma tumbuh di Himalaya. Dan ini akan membuat kulit-kulitmu kencang. Seperti bayi. Kaleb pernah pakai garam Himalaya dan barang-barang Himalaya itu. Tuhan pelihara dia. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Haleluya. Saya tidak menghalangi saudara, silakan. Tetapi yang membuat Kaleb bisa 85 kayak 40, itu bukan karena suplemen, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Saya pernah dititipin, saya tidak tahu ya, garam Himalaya. Saya tertahu karena itu dari Go sampai Shopee, jadi bungkus itu lapis-lapis. Kayak kasih masuk di bagasi. Untung masih ada 1 jam baru pesawat berangkat. Tiba-tiba nama saya dipanggil. Penumpang atas nama ini silakan menghadap security. Saya bilang, salah apa saya ini? Oh ternyata garam itu kalau boleh masuk di cabin. Karena nanti waktu dicek di x-ray, akan dibilang apa nih? Oh garam. Tapi kalau masuk di bagasi, dompu x-ray baca, kalau tinggal 5 menit berangkat, kota tinggal saudara ya. Tapi untung masih. Jadi suruh bongkar, Pak ini apa nih? Lalu dicek. Oh betul, Pak lain kali kayak begini, jangan masuk di bagasi. Kasih masuk di cabin aja supaya nanti waktu periksa di atas Bapak tidak terlalu repot, tidak dipanggil-panggil kayak begini. Saya bilang ini gara-gara kopu garam Himalaya ini sampai hampir terlambat saudara. Mau garam Himalaya ke gambar garam Madura, kalau Tuhan yang pelihara, kau tetap aman saudara-saudara. Bisa bilang amin? Jadi jangan bertengkar, tepuk tangan dulu. Jangan bertengkar dengan suamimu gara-gara di rumah cuma garam Madura, tidak ada garam Himalaya, saudara-saudara. Bapak ini lihat ini semua orang sudah terbukti ini. Ada kesaksian banyak orang. Dengarkan kesaksian Kaleb hari ini. Tuhan yang pelihara aku. Enggak ada satu suplemen yang bisa buat orang bisa bertahan dari umur 40 sampai 85. Tra naik-naik, tra kuras-kuras, tra turun-turun depu tenaga. Kecuali pemeliharaan Tuhan. Makanya orang yang banyak menyembah Tuhan itu artinya dia setuju dengan Tuhan itu. Imunnya tinggi, GERD tidak pernah datang pesiar di hidupnya. Ada orang yang tiap hari bangga Bapak tiap minggu saya GERD naik terus. Asam lambung terus. Saudara-saudara berhenti dengan kopu GERD itu saudara ya. Suruh dia pergi, kenapa? Ucapan syukur itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Saya baru juga menyadari saudara-saudara ya. Ternyata orang punya pita suara bisa rusak, tidak bisa bergetar juga cuma gara-gara asam lambung. Sampai ada yang mau operasi ganti pita suara, untung dia pergi cek di yang lebih canggih. Ini bukan pita suara rusak ini. Apa? Asam lambung. Loh kok bisa? Ya kan kalau kau berdiri memang asam lambung di lambung, tapi kau tidur kan dia naik merambat ke atas, dia hajar kau punya pita sampai kau pita sudah tidak bisa bergetar seperti normal. Makanya suara hilang. Oh suara hilang bisa juga karena asam lambung. Bilang kiri kanan, stop dengan kau asam lambung itu. Haleluya. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat salah saudara, obat yang manjur. Ya obat yang manjur. Makanya karena lagu ini kurang lengkap, singer suka tambah dari belakang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu karena kurang saudara-saudara ya. Karena kurang. Karena Alkitab tidak pernah salah. Obat saja salah. Karena banyak obat tidak manjur. Tapi obat yang manjur. Semangat yang patah. Osteoporosis. Itu osteoporosis. Yang kedua, iri hati, osteoporosis. Iri hati mengeringkan tulang. Orang beli motor kok iri, osteoporosis. Orang beli mobil kok iri, osteoporosis. Saudara-saudara, biar kau minum anlen terus tetap osteoporosis. Karena Alkitab tidak pernah salah. Saudara. Haleluya. Mau tulang kuat bersuka cita, haleluya. Bergembira karena Tuhan. Makanya saya kasih tahu benefit-benefit yang bisa kita dapat di dalam Tuhan. Bahkan sampai bertepuk tangan pun Tuhan perintah, lakukanlah. Bertepuk tanganlah hai segala bangsa, Mazmur 47. Kenapa? Sebagai pencipta manusia, dia paling tahu bagian mana yang kalau dirangsang akan membuat kita jadi sehat. Makanya sudah lihat orang di gereja hari Minggu yang tepuk tangan kencang itu tensi normal. Hari Senin naik lagi saudara-saudara. Karena tidak tepuk tangan saudara-saudara. Lah iya. Karena makanya lihat orang yang nonton bola langsung di lapangan itu lebih sehat daripada nonton di televisi. Kenapa di lapangan itu kalau gol dia tepuk tangan sampai tangan merah dia tersadar saking semangat saudara. Wah
Dalam sadar itu semua saraf-saraf mati hidup lagi, itu yang tak kancing jadi normal kembali, itu saraf-saraf kejepit semua jadi normal lagi, saudara. Makanya Tuhan benar bertepuk tanganlah, ditambah hadirat Tuhan, picah-picah, saudara ya, hancur-hancur, saudara, luar biasa, bertepuk tanganlah. Karena beberapa tahun yang lalu ada seorang yang kena uras saraf kejepit, dia pergi ke dokter saraf, lalu dia bilang begini, Pak Gembala, ada apa? Tiap pagi dokter suruh saya begini-begini, tepuk tangan barang 5 menit. Saya bilang, kok terlambat, kok dokter terlambat, jauh sebelum dokter bilang begitu firman Tuhan, saya bilang bertepuk tanganlah segala bangsa. Coba kalau kau bikin dari dulu, kau saraf terkena kejepit, saudara-saudara ya. Loh ya karena kau jarang tepuk tangan jadi. Haleluya, makanya kalau ada kesempatan tepuk tanganlah. Amin, tepuk tanganlah. Kalau anakmu pulang sekolah, jangan cuma sambut salam, tepuk tangan, enak. Woi, anak sehat, kau sehat. Woi, amin. Begitu suami pulang kantor, papa, itu dia lagi pusing insentif belum cair, langsung sukacita, mama. Amin. Iya, benefitnya banyak sekali. Iya, makanya saya lihat orang-orang tua dulu tuh yang musik belum canggih kayak sekarang kalau tepuk tangan jadi musik loh. Itu 80 masih merah-merah, fresh-fresh pergi ke kebun saudara ya. Kenapa? Karena itu. Salah satunya itu berkat tepuk tangan itu saudara. Ini kok tepuk tangan lalat saja telah mati, saudara ya. Rangsang dia. Wah, haleluya. Daripada begini-begini 5 menit, tiap hari di ibadah. Makanya di ibadah itu orang sehat semua. Kasih tahu yang sakit-sakit sudah datang ibadah, belum masuk di sini khusus sehat di luar, saudara ya. Haleluya. Apalagi di dalam tambah sehat. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang beri nama Israel. Namamu bukan nah. Lalu Abraham pergi ke Mesir, Abraham pergi ke tanah Kanaan. Ya ini kegagalan atau delaynya Abraham ini karena ulah Terah. Ulah dia sendiri sebetulnya, karena dia yang izinkan papanya yang bawa rombongan. Ya, jadi ulah sendiri, ulah orang lain, tetap Tuhan bertanggung jawab. Karena kau tidak yakin kepada saya, kau andalkan deposito papamu, maka sorry Abraham ya, saya telah jadi kasih berkat-berkat besar buat kau, tetap Tuhan kasih. Tertunda iya, tapi Tuhan tidak pernah batal. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Sampailah di Haran, tadinya mesti pergi ke barat, ke Kanaan. Sampai di Haran, nanti Terah mati, delay mati. Baru Tuhan berfirman, yang Stefanus bilang, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan, yang mana kamu tinggal hari ini. Karena ada seorang Abraham yang pergi. Dan dia tinggal di padang gurun Negev, belum punya sertifikat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, sertifikat pertama dari Abraham itu adalah Gua Makpelah. Ketika Sarah meninggal, dia bayar dengan harga yang tidak wajar. Itu anak-anak Hemor kasih harga termasuk akal, saudara-saudara ya. Itu kalau misalnya harganya cuma 1 miliar, dong jual sampai 40 miliar. Dan Abraham bilang, saya bayar. Bilang dulu, saya bayar. Berapa rumah kemarin ditawarkan 500 juta, sekarang dia kasih 1,5 M. Saya bayar. Barang apa jadi Tuhan yang suruh, barang apa jadi. Haleluya. Ya mohon maaf saya terjadi karena stok saya cuma begini. Bilang saya bayar. Apa yang membuat Kaleb dan Yosua mewarisi? Karena dong bilang kami makan mereka. Jadi dia melihat orang-orang di Kanaan raksasa-raksasa itu. Roti bakar, super mie. Apa yang bisa kau makan? Pangi, papillon, saya makan mereka. Haleluya. Saya tidak tahu ada masalah raksasa yang sudah hadapi hari ini. Bilang begini, saya akan telan mereka. Bukan dengan sombongnya, tapi dengan anugerah Tuhan. Saya akan makan. Dan betul mereka menerima apa yang mereka ucapkan. Kami akan makan mereka. Jadi dia lihat orang-orang raksasa itu sama seperti roti bakar, roti sosis, atau roti apalah begitu ya. Sama seperti kau beli di belakang itu. Saya makan mereka. Haleluya. Jangan bikin musuh jadi sombong padahal dia tidak ada apa-apa. Saya makan. Kenapa? Dia ngomong seperti begitu. Karena Tuhan yang berjanji setia. Entah dengan banyak orang atau sedikit orang. Pasti dia akan genapi janjinya. Haleluya. Entah dengan posisi mentereng atau tidak punya posisi. Tetap dia akan genapi janjinya. Haleluya. Karena dia yang berjanji setia. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan yang
mengasihi kita. Sampai di Kanaan, terjadi sedikit penantian. Ini Ishak pun akan datang, dapat gangguan kiri kanan. Firaun mau ambil sapu istri. Dan Firaun ini melihat Sarah yang umur 65-70 tahun itu bukan kecantikan rohani. Saya melihat keindahan rohani di wajah orang ini. Tidak, ini raja kafir. Saudara. Dia lihat bukan kecantikan rohani, kecantikan jasmani. Wush, cantik sekali ini. Hampir hilang di sana saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, tunggu pertunggu, Abraham berpikir begini. Jangan-jangan Lot, orang yang paling dekat dengan saya, akan menjadi suksesor saya atau penerus saya. Makanya waktu Lot ditawan oleh Kedorlaomer, dia berusaha untuk mengembalikan Lot supaya jangan-jangan dia yang paling dekat, karena tidak ada yang paling dekat dengan saya selain Lot. Tuhan bilang, bukan anakmu sendiri. Tunggu. Tuhan bilang sama anakmu sendiri. Lama-lama umur makin bertambah. Jangan-jangan Eliezer. Akhirnya dia bilang, Tuhan yang jadi penerus saya, ahli waris saya adalah Eliezer Olam Dangsip ini. Tuhan bilang, bukan anakmu sendiri. Makanya Tuhan perlu datang kedua kali untuk meneguhkan janjinya. Kejadian 18, Allah mengulangi menjanjikan anak kepada Abraham. Makanya pendeta Nobel suka ulang khotbah yang sama untuk membuat saudara yakin bahwa Tuhan pasti genapi janjinya. Haleluya, Tuhan mengulang. Abraham, tahun depan waktu seperti gini, dia umur 99. Engkau akan menggendong anak laki-laki. Sarah ketawa. Lalu ada pertanyaan yang luar biasa. Di mana Sarah istrimu? Saya kaget sekali dengan pertanyaan ini yang membuat saya merenungkan ini berhari-hari. Tuhan, kenapa tidak ganti di mana istrimu Sarah? Tapi di mana Sarah istrimu? Jadi yang pertama Tuhan ingin tekankan buat Abraham, Sarah itu milik saya. Yang kedua itu baru kau punya milik. Bukan pertama kau punya milik baru saya kedua, tidak saudara-saudara ya. Tapi pertama itu milik saya. Makanya saya panggil dia di mana Sarah, karena itu milik saya. Suami-suami, hormatilah istrimu karena dia milik Tuhan. Istri, hormati suamimu karena dia milik Tuhan. Amin. Kadang-kadang kalau bertengkar, dulu kau ada minta saya baik-baik, saya perempuan, saya bukan anak yang melahir di rumah batu, kau ambil saya di tengah jalan. Sedangkan saudara, di Alkitab ada yang ambil di tengah jalan, sudah ada. Waktu perempuan pergi menari pada perayaan, karena orang Benyamin suka kehabisan dopung bangsa, lalu dong bilang, tong kasihan nih suku semua hilang nih. Benyamin, nanti kau bersembunyi di pohon-pohon anggur, pas itu perempuan-perempuan keluar menari tamburin, kau tangkap dia bawa lari pergi ke rumah jadi istri. Bayangkan itu saudara-saudara ya, ada istri yang ditangkap. Saya tanya dulu di sini ada saudara yang tangkap istri tengah jalan terus jadi istri sekarang? Tidak ada saudara, semua lewat baik-baik toh. Betul tidak? Ini yang tangkap di tengah jalan saudara-saudara ya. Jangan saudara baca itu di dalam Hakim-Hakim pasal 21, ditangkap di tengah jalan. Dong lagi pergi menari tamburin, haleluya, tiba-tiba orang semua lari. Nanti orang tua datang, kami tanggung jawab. Memang dong tidak ada keturunan. Jadi tolonglah relakan anak perempuanmu. Ya tapi datang minta baik-baik. Sudahlah, amanlah, dong tempung saudara juga. Bayangkan tuh menikah, saya tidak memberikan advice menikah kayak begini sekarang. Saya tidak ya. Tunggu nanti pas dia masuk di Aston, saya tangkap dia, saya bawa lari. Jangan saudara, saya share dia ini. Nanti saya bersembunyi di lobi, pas dia masuk, saya tangkap, saya siap grab di depan, tombol lari dia, saudara. Saudara-saudara yang begitu saja. Tuhan tolong, apalagi saudara yang diminta baik-baik. Makanya Tuhan bertanya, di mana Sarah istrimu? Bukan di mana istrimu Sarah, tapi Sarah istrimu. Saudara, ketika keluarga memahami posisi ini, saya percaya konflik tidak akan jadi tetangga atau tamu kita lagi. Yang adalah kebaikan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Yang pertama dia milik Tuhan. Yang kedua itu baru kau milik. Jadi ketika kau melihat dia sebagai milik Tuhan, cara menghargaimu berbeda. Haleluya. Ada yang bilang, Bapak dia tambah gas sedikit. Karena saya kurang dihargai di rumah. Kasih gas sedikit. Hari ini dua-dua bertobat, saudara-saudara ya. Dua-dua bertobat. Satu milik Tuhan. Jadi tidak usah pakai tunggu-tunggu. Kalau kau hargai saya hargai kau. Ini sama dengan saya dulu waktu baru menikah, saudara ya. Bikin kopi kan. Kalau kau bawa pulang uang, saya bikin kopi. Karena kami masih pakai istri dulu baru nama belakangan. Tapi hari ini kami sudah tahu. Sarah istrimu. Amin. Begitu juga istri bilang kepada suami.
namanya suamiku. Makanya sudah dilihat dalam janji nikah, aku menerima engkau, namanya dulu milik Tuhan, sebagai istriku, sebagai suamiku. Dan Tuhan tidak salah urutan. Di mana Sarah, 2 kali diulang, di mana Sarah istrimu, bukan di mana istrimu Sarah. Amin. Mulai hari ini penghargaan diberikan. Jangan main tipu-tipu lagi saudara-saudara ya. Ada suami bilang punya, aduh bahaya ini kalau sapu. Ini dapat tahu ini, akhirnya dia ganti depu Hugel itu Telkomsel, saudara-saudara ya. Begitu depu handphone bunyi, depu istri bilang, Pak ada telepon dari Telkomsel, jangan angkat, itu pasti tagihan, saudara-saudara ya. Karena istri paling takut tagihan, saudara-saudara ya. Pasti itu tagihan. Lama-lama istri tahu. Satu waktu dia capek, dia pulang, Mak, tolong bikin kopi. Aduh, mama sibuk, kau bikin sendiri sudah. Gula mana? Ada tuh, tulis semua, pokoknya ada label di situ. Begitu dia bikin kopi, dia ambil di toples ada tulis gula, dia kaget begitu dia minum kopi asin. Loh, begitu dia pegang, ya ternyata yang tulisan gula isi garam. Lalu dia bilang, Mama kenapa ini? Yang tulis gula di sini di toples baru isinya garam. Sama dengan kau tulis Telkomsel padahal orang lain itu saudara. Persis kayak kau. Nah kalau kita tahu bahwa itu milik Tuhan, tidak akan terjadi pertempuran seperti begini. Pasti kita akan saling menghargai. Nggak tahu ini di ibadah 2 kau bicara keluarga, saya juga bingung. Padahal tuh mau bicara Iran-Irak ini saudara-saudara ya. Tapi Tuhan mengasihi saudara, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Saya lihat dopamin dan endorfin mulai keluar, saudara-saudara ya. Semua sehat hari ini. 5 menit lalu mungkin adrenalin yang keluar, tapi sekarang ini dopamin dan hormon-hormon yang bermanfaat. Adrenalin itu bikin ginjal bocor, jantung bocor, paru-paru hancur dan lambung-lambung pecah semua, saudara. Tapi dopamin itu hormon yang bagus, itu dirangsang kalau hati gembira. Kita tambah dengan hadirat Tuhan yang menurut penelitian mereka namakan hormon X, karena mereka taruh alat pendeteksi saraf untuk mengecek apa yang terjadi kalau orang menyembah Tuhan, dan mereka tidak tahu itu hormon apa, dan itu membangkitkan imun 40%. Cari suplemen yang mana terhebat di dunia, nggak ada yang bisa kasih naik imun 40%, kecuali menyembah Tuhan. Haleluya. Kecuali memuji dan menyembah Tuhan. Dia bilang kami tidak tahu ini nama apa, makanya disebut God hormon atau hormon God. Itu yang keluar. Jadi orang yang menyembah Tuhan itu saudara-saudara, aduh sehat sekali. 40% loh. Cari yo, mau D3 yang 5.000 kah, 10.000 kah, mau apakah, ya toh? Terada. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, imun naik, luar biasa. Makanya Kaleb dan Yosua tetap fresh. He renew my youth like an eagle. Akhirnya Tuhan bilang tidak, anakmu. Sebelumnya 13 tahun sebelumnya, Ishak belum lahir, sebelum 13 tahun sebelumnya, Ismail sudah lahir. Aduh, papa tidur sudah dengan saya punya pembantu nih, Hagar orang Mesir ini. Lahirlah Ismail. Tuhan bilang bukan, anakmu sendiri. Haleluya. 14 tahun kemudian Abraham umur 100, Sarah umur 90. Tangisan bayi pecah di rumah. Haleluya. Masa kelegaan belum lama, tiba-tiba Tuhan bilang bawa anakmu sembelih di gunung yang aku tunjukkan. Ada berapa banyak saudara di sini? Aduh Bapak saya baru lega 1 minggu, datang lagi persoalan Pak, ujian bertubi-tubi, kapan selesai ujian ini? Aduh bertubi-tubi Pak, baru lega sebentar, datang lagi. Baru lega sebentar, datang lagi. Dengarkan Bapak Ibu, di balik semua ujian ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Abraham bukan dirugikan, tapi Abraham sangat diuntungkan. Karena ini berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi. Ada domba yang tersangkut, bukan di bulunya. Biasanya domba kalau bulunya lebat, biasa tersangkut di semak belukar. Tapi ini di tanduknya. Jadi domba ini sengaja membuat tanduknya terjerat di semak duri. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan juga sengaja datang untuk menyerahkan nyawanya. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya kewajiban, dia tidak punya keuntungan, dia tidak rugi kalau tidak tolong kita. Nah, tolong saudara, jangan pakai 3 hal ini dalam berhubungan. Saya
terada untung kalau mau tolong dia. Emangnya saya punya hak kewajiban kah mau tolong dia? No way. Kasih biar dia tanggung sendiri. Saya juga terugi kalau saya tolong dia. Saya juga untung apa kalau saya tolong dia. Kalau Tuhan pakai prinsip ini, ketong semua habis. Tapi bersyukur, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita. Abraham, Ishak, sesudah Ishak bawa, Ishaknya tidak hilang, diganti dengan domba pengganti. Lalu Ishak kawin dengan Rebeka atau Ribka. Ayat pasal terpanjang dalam kitab Kejadian, itulah pasal yang bercerita tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Saudara-saudara, pasal 24, panjang sekali, 60 ayat lebih. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang Ishak surgawi, berbicara tentang Kristus yang mengasihi, itu harus panjang dalam hidup kita. Harus lama kita bicarakan. Amin. Ishak dan Ribka punya anak kembar, Esau dan Yakub. Jauh sebelum itu lahir, anak yang bungsu akan menjadi tuan bagi anak yang tua. Jadi sebetulnya Yakub tidak harus menipu, dia juga sudah dapat hak itu. Cuma kadang-kadang katong ini kurang sabar. Ya, tetapi Tuhan itu sangat sabar. Lalu dari Yakub ini lahir 12 anak. Salah satu anak dikirim ke Mesir sebelum krisis kelaparan terjadi, namanya Yusuf. Lalu begitu kelaparan terjadi, Yakub pindah ke Goshen. Saudara-saudara bisa bayangkan 70 orang pindah, lalu mereka menjadi sangat banyak, sebuah bangsa yang besar, sampai Firaun ketakutan, dong pegang batu bata saja tong bisa kalah ini, apalagi dong pegang senjata. Bidan-bidan Menteri Kesehatan tolong bilang kalau ada orang Israel yang lahir di puskesmas di rumah sakit, periksa, laki-laki buang, perempuan selamatkan. Kenapa laki-laki yang dibuang? Karena benih datang dari laki-laki, perempuan hanya resipien penerima. Biar penerima banyak, kalau tidak ada penyetor, tidak mungkin ada keturunan yang bisa dibangkitkan. Saudara-saudara ya, buang laki-laki. Jadi hari itu kuda Nil dan buaya Nil makan bayi-bayi laki-laki Israel. Musa lahir di tengah-tengah situasi sulit. Haleluya. Kesulitan hebat sebesar apapun tidak akan mengagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jadi ada harapan. Bilang kiri kanan, ada harapan bro. Ada harapan sis, ada harapan. Bahkan sampai hancur lemah, tidak ada dasar lagi untuk percaya. Tidak ada dasar untuk percaya. Tapi tetap dia percaya. Tidak ada alasan. Mau bikin apa lagi? Uang habis, deposito habis, minus. Mau bikin apa lagi? Tenang, masih ada Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan dari tidak ada menjadi ada. Hidupmu belum berakhir karena Tuhan masih ada. Rencana Tuhan masih berjalan dalam hidupmu. Setuju katakan amin. Bapak Ibu, lalu mereka jadi sangat banyak. Kemudian Tuhan membawa mereka keluar. Itulah yang memulai kitab Keluaran. Semua bilang Keluaran. Kenapa? Karena keluar dari Mesir perbudakan, pergi ke tanah perjanjian. Sebelum itu terjadi Tuhan sudah bilang sama Abraham, Abraham, keturunanmu akan diperbudak 400 tahun di Mesir. Dan itu terjadi ketika selesai masa pembudakan mereka keluar, bukan dengan senjata yang hebat, seorang budak tapi tangan Tuhan yang menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin orang berkata kau sudah habis, tapi Tuhan berkata engkau baru mulai. Orang Mesir berkata, sudah habis orang Israel. Di depan laut, kiri kanan, padang gurun, di belakang kita sementara mereka sudah habis. Di mata orang Mesir, mereka sudah habis. Tapi di mata Tuhan, mereka baru mulai. Permulaan yang baru dimulai. Jadi mungkin saya bilang, saya sudah habis, sudah selesai. Tidak, baru mulai. Amin, baru mulai. Dan Tuhan buat perkara luar biasa. Israel keluar dengan tangan yang luar biasa. Firaun yang luar biasa itu mati di Laut Merah. Bapak Ibu, karena Tuhan yang beri nama, karena Tuhan yang panggil, karena Tuhan yang pelihara, sampai hari ini dia pelihara. Kita pergi yang paling up to date hari ini. Undang-undang Hamas, Israel harus dihapuskan dari muka bumi. Yang terjadi, Hamas yang dihapuskan dari muka bumi. Bukan Israel. Amin. Sehebat apa sih bangsa ini? Israel ini jamnya Tuhan, petunjuknya Tuhan, dan
Saya akan lanjut saja untuk masuk pada konklusi karena intinya adalah Tuhan yang mengasihi kita. Utara selatan itu Yeskel 38, Yeskel mendapat itu di pembuangan, Gog dan Magog dari Rusia akan turun, jadi Ukraina dengan Rusia ini bukan perang yang paling hebat. Ini cuma mempersiapkan jalan untuk Gog dan Magog akan turun dan menghadapi Israel. Hari itu Amerika tidak akan bantu, semua tidak akan bantu, cuma Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Mereka akan kubur orang 7 hari, bakar peralatan 7 bulan, 7 tahun saudara. Bayangkan itu peralatan-peralatan yang dibawa dari Gog, dari utara selatan itu 7 tahun terhabis-habis diselesaikan. Wow, Tuhan yang berperang. Harmagedon, kita bersama-sama dengan Tuhan. Injak kaki di Bukit Zaitun terbelah dan kita akan mengalahkan Tuhan bangun kerajaan 1000 tahun. Tidak akan lenyap. Gereja Tuhan dengarkan, engkau dibangun di atas batu karang. Alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Ketika Menteri Agama kita di zaman Orde Baru namanya Alam Syaratu Prawira Negara. Dia ngomong, kita habisi, kita persulit gereja, izin-izinnya kita cabut, kita tutup gereja-gereja. Orang Medan marah, sedangkan alam maut tidak bisa tutup apalagi alam syah, saudara-saudara ya. Bapak Ibu, kita dibangun di atas batu karang dan alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi, Dia yang berperang ganti kita. Ayat terakhir Keluaran 14, kamu hanya diam saja dan aku yang akan berperang ganti kamu. Why? Karena Dia yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi kau lihat kau deposito 0, diam saja. Tuhan yang berperang gantiku. Jangan panik. Malam tidur enak. Buktinya besok Ishak mau dikorbankan. Abraham masih tidur. Lalu bangunlah Abraham pagi-pagi. Masalah tidak akan mengganggu kita untuk tidur enak sebentar malam. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi surga. Kejadian 28, Yakub di Betel. Pakai bantal dakron, spring bed, king coil, AC, daikin, ketindisan. Saudara-saudara ya, salah. Kita harus lebih nyenyak dari Yakub. Kenapa? Karena kita tidur dengan Ia yang mengasihi aku, bukan aku yang mengasihi Dia. Malam sebelum tidur, terima kasih Tuhan, aku akan masuk tidur sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan orang yang mengasihi Tuhan, tapi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Belum 5 menit, kau punya kepala kena dibantal. Itu kau mimpi sorga, dan besok pagi kau akan lihat tulisan love di atas bantalmu, dari ilermu. Betapa Allah mengasihi engkau. Haleluya. Waktu saya habis, masih koma. Tapi intinya, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Besok ada mujizat, tenang saja Tuhan berperang ganti kita. Besok ada kemenangan, tenang saja. Karena Dia mengasihi kita, Dia berperang ganti kita. Tenang saja, sukacita saja. Haleluya. Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Dan biarlah kebenaran memerdekakan kami. Kami akan pulang dengan sorak-sorai. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Oh, tangan-Mu yang membuat aku perkasa. Firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa. Kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang tangan-Mu yang membuat aku perkasa. Firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa. Kuasa-Mu yang membuat semua nyata. 1:5. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Saudara saja, tangan-Mu yang amin.
Mari sambil bangkit berdiri, tanganmu yang Tanganmu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkan ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. membuat semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Terima kasih Tuhan, karena kami akan bangun hidup di atas fondasi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa bukan kami yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kami. Dan bukti Tuhan mengasihi kami, Engkau memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi kami dengan sorga. Dan kalau anak yang paling berharga diberikan, apatah lagi pergumulan kami yang tidak melebihi nilainya dari anakmu, pasti akan diberikan. Dalam nama Yesus, mari saudara angkat kedua tangan. Tuhan, ini tangan-tangan pemenang, urapan Tuhan ada, setiap yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan lebih daripada yang diharapkan, karena dari pahit menjadi manis, melebihi satu fase itu tawar, dan Tuhan menjawab lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Kinerjamu akan melebihi daripada yang kau harapkan, bahkan orang akan bingung kok dia bisa mengerjakan lebih daripada yang diharapkan, karena Tuhan beserta dengan engkau. Janji Tuhan digenapi, dan berharaplah terus kepada Tuhan, karena Dia yang mengasihi saudara. Perusahaan bisa cut hak-hak saudara, perusahaan bisa halangi hak-hak saudara, tapi sorga terbuka dengan luar biasa, berkat-berkat tercurah dengan indahnya, itu bagian saudara, karena Tuhan mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang susah terhibur. Dan mari pegang persembahan saudara, berilah dengan dasar tadi, aku dikasihi oleh Tuhan. Aku memberi karena aku dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak kami perkasa di muka bumi, mereka akan bertumbuh dalam kasih karunia, roh mereka kuat dan sejak kecil mereka menjadi pemenang jiwa, karena ada orang tua yang takut dan cinta akan Tuhan. Kami memberi, kami tahu kutuk-kutuk ketamakan sudah dipatahkan, dan kami percaya kami berjalan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Yang kelihatan mungkin makin berkurang, tapi yang kami percaya Tuhan berkati kami melebihi daripada apa yang kami harapkan. Dalam nama Yesus, rumah itu akan kebeli. Dalam nama Yesus, kendaraan itu pasti akan kebeli. Dalam nama Yesus, tanah yang kau sudah doakan pasti akan kau bayar, karena tempat yang kau injak akan berikan Tuhan kepadamu, dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ku kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terbagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah karena Tuhan
menantikanmu. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan Bersamamu. bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Bapak Ibu Tuhan. saja bukan terbang. Bersamamu. Bukan aman dalammu tuh. Jalanmu di atas jalanku. Jalanmu di atas jalan-jalanmu, rancanganmu melebihi rancanganmu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bukan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. bukan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Ku kan aman dalam-Mu Haleluya. Oh. Satu B. Dah B tadi. B tadi pakai B. Tadi B kan. All my life you have been faithful. Oh. All my life you have been so good. With every breath that I make, Oh, I will sing. oh, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life, all my life. All my life you have been faithful. All my life, all my life. All my life you have been so good. With every breath that I have made, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. for your mercy. Oh, For your mercy never fails me. all my days. All my days I've been held in your From the hand. moment when I wake up From the moment that I wake up until I leave my until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Besok minggu depan Tuhan setia. All my life you have been so good. With every breath that I have made, Oh, I will sing. oh, I will sing of the goodness Saudara saja. of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. In darkness night. You are close like no other. I know you
as a father. Oh, I know you as a friend. I know you. Oh, and I have lived in the goodness. Sama-sama. All my life, oh. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness bersama-sama. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Bapak Ibu saja, ucapkan dengan percaya, your goodness. Besok, minggu depan, Tuhan sudah mendahului. Haleluya. Your goodness is running out. Amen. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, All my life you have been faithful. all my life, all my life, all my life. All my life you have been so good. With every breath, With every breath that I have, I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Amen. Kami akan menerima apa yang kami deklarasikan. Kami akan menerima apa yang kami nyanyikan. Ketika Yosua dan Kaleb berkata kami akan makan dan telan mereka. 45 tahun kemudian Kaleb menelan orang enak. Ada raksasa di sana. Dia seperti memakan roti sama seperti yang dia ucapkan. Ucapkan rumah itu akan kebeli. Tanah itu akan kebeli, mobil itu akan kebeli. Ada raksasa ada, tapi kau bersama dengan Tuhan. Kau akan makan mereka, kau akan buat mereka jadi santapan, bukan jadi topik pembicaraan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bicara raksasa, kami bicara Tuhan yang lebih besar daripada raksasa. Kami tidak bicara persoalan, kami bicara jawaban karena Tuhan yang berjanji. Kami tidak bicara penyakit, kami bicara kesembuhan karena Tuhan yang sudah menjanjikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dengan kesembuhan yang luar biasa. Yang GERD sembuh, yang MAS sembuh, semua yang psikosomatik suka menyalahkan diri, hari ini sembuh karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang pukul jidat di tembok lagi. Tidak ada yang berkata, kenapa aku bodoh? Hari ini saudara akan berkata, mengapa aku begitu dikasihi oleh Tuhan? Mengapa aku begitu disayang oleh Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebajikan kemurahan mengikuti kami dan berkat-berkat terbaik tercurah. Aminkan janji Tuhan dengan percaya sambil mengangkat kedua tanganmu. Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia berikan engkau damai sejahtera. Di rumah diberkati, di tempat pekerjaan diberkati. Waktu keluar diberkati, waktu masuk diberkati. Waktu tidur diberkati, waktu bangun diberkati. Waktu duduk diberkati, waktu berdiri diberkati. Seisi rumahmu ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan Tuhan sendiri tinggal di tengah-tengahmu. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang setia. Kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. 27 hari lagi kita akan memasuki Paskah atau Jumat Agung tanggal 3 April. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sungguh tak tertandingi
tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi jauh melebihi dari penguasa